Para sahabat sangat memperjuangkan masalah ini. Sayangnya banyak orang tidak memahami bahwasanya proses perkataan Nabi SAW, proses perbuatan Nabi SAW, dan proses persetujuan Nabi hanya sebatas waktu Nabi SAW hidup dan wahyu masih turun. Ini kehidupan dari pertama kita di dunia disuruh jadikan suri tauladan, di kuburan ditanya tentang namanya, di akhirat pun nanti dia menjadi pemimpin anak Adam. Bahkan kata Nabi SAW untuk kita semua, tidak ada seorang kaum manusia sebelum kalian kecuali berharap menjadi kalian, karena kalian menjadi pengikut Nabi terakhir. Karena semua nabi-nabi mengatakan akan datang nanti nabi terakhir, akan datang nabi terakhir, namanya Muhammad, namanya Ahmad, manusia terbaik, pemimpin para manusia, bukan cuma nabi-nabi, semua manusia dipimpin olehnya. Maka semua kaum mereka berharap menjadi kita. Sebuah karunia yang luar biasa, teman-teman sekalian. Saya akan mulai dengan masalah urusan dunia. Urusan dunia kita ikutin juga Nabi SAW. Tidak boleh ada yang tertinggal. Banyak orang di antara kita mengenal nabinya Muhammad SAW kalau di pengajian. Kalau kebetulan disebut namanya, itu pun banyak di antara mereka tidak mengatakan sallallahu alaihi wasallam. Padahal ini dianjurkan untuk mengucapkan. Kata Nabi SAW, ragama anfum bri'in man idza sami'tu dzukira inda wa lam yusallim alayya. Sungguh terhina seorang hamba yang mendengarkan namaku disebutkan di depannya lalu dia tidak membacakan salam untukku. Sallallahu alaihi wasallam. Lalu kita mulai dari hal-hal kecil saja, mendengarkan namanya, sering mengulang-ulanginya, sampai salah satu orang pernah bertanya di majelis salah satu ulama di Saudi, berkata, Syekh, apakah setiap anda isi pengajian dan anda menyebutkan nama Nabi SAW atau Rasulullah SAW, selalu kita ucapkan SAW atau cukup sekali saja? Kata beliau, kalau kau membaca salawat setiap kali mendengarkan nama Nabimu Muhammad SAW, berarti kamu mendapatkan pahala di setiap kamu ucapkan. Yang kedua, kamu sudah menerapkan sunnah Nabi Muhammad SAW, dan kalau kau tinggalkan hanya baca sekali, kau akan kehilangan banyak sekali pahala dan kau melanggar sunnah Nabi Muhammad SAW. Kita disuruh mencintai beliau dengan cara menyebut, selalu memberikan salam, salawat dan taslim, selalu mencintai, mengikuti sunnah-sunnahnya, mengikuti segala sesuatu yang berhubungan dengan beliau. Sampai para sahabat menceritakan kepada kita, teman-teman sekalian, kalau Nabi SAW sedang jalan menggunakan baju tertentu, maka mereka menceritakan, hari ini Nabi SAW keluar dari rumahnya menggunakan baju ini, menyisir rambut seperti ini, berjalan seperti ini, memegang apa di tangannya diceritakan. Dan kalau Nabi SAW sedang jalan kemudian kepanasan, mereka menaunginya dengan pelapa-pelapa kurma. Kalau mereka minum, mereka haus, mereka mendahulukan Nabi SAW. Sampai orang-orang Quraisy pun heran. Mereka sering mengunjungi raja-raja Persia, raja Romawi, tapi mereka pada saat melihat para sahabat, selesai Nabi SAW berwudu, mereka memperebutkan air wudunya. Kemudian mereka pun berlumba-lumba untuk menaunginya, memenuhi semua kebutuhannya. Maka mereka berkata, belum pernah kami menemukan ada raja di muka bumi yang kami temui seperti Muhammad SAW dicintai oleh para sahabat-sahabatnya, pengikutnya luar biasa, gitu kan? Sampai Khubayb radhiyallahu anhu, sahabat Nabi yang mulia, pada saat beliau diutus oleh Nabi SAW menuju ke satu suku yang untuk diserang 10 orang, maka Khubayb termasuk tertawan. Ditawan lalu dijual oleh satu suku Arab kepada orang-orang Quraisy. Lalu orang-orang Quraisy ingin menghukum mati Khubayb ini. Setelah ringkas cerita adalah terkenal Khubayb disalib di Mekah, ditaruh di tiang yang berbentuk seperti salib lalu digantung. Kemudian mulailah orang-orang Quraisy menyiksanya. Ada yang mencuilnya sedikit dengan pisau, ada yang menempelkan minyak yang panas di kulitnya, ada yang mulai menamparnya, memukulnya. Khubayb sabar, tidak bicara apapun. Subhanallah, sampai ada satu orang Quraisy, ini badannya sudah berdarah-darah nih. Ada satu orang Quraisy mengatakan, sungguh kau rugi mengikuti Muhammad. Waktu dia mendengar Nabi Muhammad SAW dihina, tiba-tiba Khubayb bergerak sampai tiang salib tersebut hampir rubuh. Bergerak, mengamuk, lalu mengangkat suara dan mengatakan, apakah kalian berani menghina Rasulullah SAW? Demi Allah, lebih baik saya mati untuk membelahnya, gitu kan? Saya lebih mencintai mati membelahnya daripada saya mati dalam keadaan konyol. Maka Abu Sufyan pun waktu itu belum masuk Islam heran melihat kejadian tersebut. Ini tadi dikorek, dilukai badannya, ditempelin minyak panas, enggak teriak, enggak marah, enggak apa-apa, sabar. Tapi begitu disebutkan nama Muhammad langsung dia ngamuk dan hampir melawan. Kalau dia lepas dari ikatannya mungkin dia lawan sendirian orang-orang Quraisy itu. Akhirnya Abu Sufyan mengatakan, saya belum pernah menemukan
Ada orang yang mencintai Muhammad sebagaimana sahabat-sahabat yang mencintainya. Artinya ini luar biasa ini, gitu kan? Luar biasa. Dan memang itu perintah dalam agama kita untuk kita mencintai Nabi SAW. Semua perkataannya, perbuatannya, ya, persetujuannya itu dianjurkan untuk kita mempertahankan dan memurnikan sekali. Cinta yang sebenarnya teman-teman sekalian adalah kembali kepada hadis Nabi SAW. Kata Nabi SAW, semoga Allah merahmati seseorang ya, yang menukil dariku apa yang dia dapatkan dariku. Seperti itu, perkataannya, perbuatannya, persetujuannya, semuanya ada. Tentu sunnah-sunnah Nabi SAW ada macam-macam. Ada perkataan Nabi SAW, ada perbuatan Nabi SAW, dan ada persetujuannya, namanya takrir. Kalau perkataan seperti Nabi SAW mengatakan misalnya, memerintahkan sesuatu, jangan kalian minum sambil berdiri misalnya. Perkataan Nabi SAW. Maka secara letter-let kita harus menukil seperti itu. Dan kita tidak tambahin, tidak kurangin. Gitu kan? Begitu juga dengan perbuatan Nabi SAW pada saat beliau sedang berjihad, pada saat beliau sedang haji. Ada juga kadang-kadang perkataan yang digabungkan dengan perbuatan. Seperti beliau mengatakan, sholatlah sebagaimana kalian melihat saya sholat. Perkataan beliau suruh perintah melihat beliau sholat, lalu para sahabat memperhatikan gerakan-gerakan Nabi SAW, lalu menukil kepada kita bagaimana sholatnya. Ada persetujuan Nabi SAW. Perilaku-perilaku sahabat yang dilakukan oleh para sahabat di zaman Nabi SAW masih hidup. Garis bawahi kata-kata ini. Di zaman Nabi SAW masih hidup, wahyu masih turun, gitu kan? Maka pada saat itulah ya, ada sahabat-sahabat yang kadang-kadang melakukan satu perbuatan dan Nabi SAW setujui. Tidak mengucapkan statement memerintahkan, tidak juga mencontohkan untuk melakukan, tetapi beliau menyetujui perbuatan sahabat itu. Seperti misalnya Khalid bin Walid, sahabat Nabi yang pernah membawa biawak di hadapan Nabi SAW yang sudah dipanggang. Lalu beliau mengatakannya, Rasulullah silakan. Saya suka sekali biawak ini, tapi saya tidak mau sentuh sampai anda duluan yang menyentuhnya. Karena cintanya dengan Nabi SAW. Lalu Nabi SAW melihat hewan tersebut, tahu bentuknya. Karena dalam kondisi masih utuh, cuma dikeluarin isi perutnya, kemudian dibersihkan, dibakar. Jadi masih kelihatan bentuk biawak gitu kan. Biawak ini di Timur Tengah di padang pasir, ada miripnya sering dengan gambar-gambar dinosaurus ya. Kalau biasa digambarkan dinosaurus, tapi kecil gitu kan. Seperti itulah. Maka kemudian Nabi SAW lalu beliau bersabda SAW, "Hada laisa bi ardi qaumina." Kami enggak kenal di wilayah kami. Di Mekah dulu saya enggak pernah makan ini nih. Maka saya tidak mau menyentuhnya. Nabi SAW cuma bilang, saya tidak sentuh. Lalu Khalid bin Walid pun memakan biawak tersebut di hadapan Nabi SAW. Nabi enggak menyentuh, Nabi enggak memotivasi. Jadi perilaku Nabi SAW tidak ada, Nabi tidak lakukan. Tidak juga memerintahkan untuk memakannya, tapi beliau membiarkan Khalid bin Walid memakannya. Berarti persetujuan. Makanya ulama sepakat mengatakan ada qauliyah, fi'liyah, takririyah. Perkataan, perbuatan, persetujuan Nabi SAW. Para sahabat sangat memperjuangkan masalah ini. Sayangnya banyak orang tidak memahami bahwasanya proses perkataan Nabi SAW, proses perbuatan Nabi SAW, dan proses persetujuan Nabi hanya sebatas waktu Nabi SAW hidup dan wahyu masih turun. Saya pernah dengarkan seseorang khatib Jumat, semoga Allah berikan hidayah, di salah satu masjid dekat rumah saya dulu. Kemudian dia berkata, banyak sekarang orang-orang mengatakan ini bid'ah, ini nggak boleh, ini nggak boleh, karena Nabi nggak pernah contohin, gitu kan? Ada banyak contoh-contoh di zaman Nabi SAW yang Nabi sendiri tidak kerjakan, sahabat kerjakan dan dibiarkan. Contohnya tuh Nabi para sahabat buat, tapi tidak dikatakan bid'ah tuh. Ini keluar dari pemahaman tadi saya bilang. Dia lupa kalau wahyu pada saat itu sedang turun, gitu kan? Jadi proses perbuatan, ada perbuatan-perbuatan sahabat yang Nabi SAW setujui, ada yang Nabi SAW tegur, nggak boleh. Seperti sahabat yang minta diizinkan berzina, Nabi SAW larang kan? Ada sahabat yang minta wasiat, Nabi wasiatkan untuk jangan marah. Ada sahabat yang berzina lalu minta dirajam, Nabi SAW merajam. Ada yang Nabi SAW ya tidak setuju dengan perbuatan sahabat, ada yang Nabi SAW setujui, gitu kan? Lalu kemudian diangkatlah sama dia hadis Nabi SAW dalam riwayat Bukhari, hadis ini hadis sahih, tentang adanya sahabat pada saat Nabi SAW mengatakan Sami Allahu liman hamida, ya. Ada sahabat di belakang mengatakan hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi. Segala puji bagi Allah, puji-pujian yang banyak, yang penuh dengan berkah dan baik sekali. Ini statement ini, kalimat ini tidak pernah Nabi SAW ajarkan. Waktu selesai salam, Nabi SAW balik ke arah para sahabat dan berkata, siapa tadi yang ucapin kalimat itu? Hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi. Salah seorang antara mereka angkat tangan mengatakan, saya Rasulullah. Kata Nabi SAW, tadi waktu kau ucapkan kalimat tersebut, saya diperlihatkan malaikat yang berebut mencatat
apa yang sedang kau ucapkan itu. Artinya pahalanya sangat besar, disuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena perbuatan itu Allah setujui, maka Allah Subhanahu wa taala pada saat masih masa proses turunnya wahyu menyampaikan kepada Nabi SAW, ini dimasukkan dalam syariat. Maka dimasukkan dalam syariat oleh Nabi SAW. Seperti tadi perilaku Khalid bin Walid pada saat makan biawak. Jadi ini harus difahamin teman-teman sekalian. Tetapi setelah Nabi Muhammad SAW meninggal, enggak ada lagi tambahan, enggak ada lagi ijtihad untuk mengarang-arang ini kan. Karena memang sebelum Nabi SAW meninggal, turun Al-Ma'idah ayat 3. Al-yawma akmaltu lakum dinakum, hari ini aku sempurnakan agama kalian, wa atmamtu alaikum ni'mati, dan aku sempurnakan nikmatku kepada kalian, wa raditu lakum Islam dan aku ridha Islam sebagai agama kalian. Udah selesai. Kata Ibnu Katsir, ini berarti Nabi SAW sudah menyampaikan semuanya, yang gelap, yang terang, yang kecil, yang besar, yang mudah, yang sulit, semua sudah disampaikan, gitu kan? Jadi semestinya kita harus memahami masalah ini teman-teman sekalian. Orang harus melakukan apapun yang Nabi SAW lakukan yang sesuai dengan apa yang dipandukan oleh Nabi SAW. Al-Quran yang dibawa oleh Nabi SAW terjaga tentunya. Karena Allah mengatakan di dalam, kalau tidak salah, surah Hijr, Allah SWT berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun." Kami turunkan az-dzikr Al-Quran dan kami akan menjaganya. Al-Quran otentik, dijaga oleh Allah SWT. Sementara sunnah Nabi SAW belum ada jaminan untuk dijaga seperti Al-Quran. Tetapi Allah Subhanahu wa taala melahirkan di tengah-tengah umat ini orang-orang yang mempelajari hadis Nabi SAW. Dipelajarilah ilmu-ilmu hadis, bagaimana bisa membedakan antara hadis yang baik, yang benar, hadis yang sahih, hadis yang hasan, hadis yang dhaif, hadis yang maudhu', hadis yang paling benar, hadis yang sedang, hadis yang lemah, dan hadis yang dusta tentang Nabi SAW. Maka mereka menaruhlah kaidah-kaidah. Kaidahnya misalnya semua sanad orang-orang yang si A, B, C, D. Misalnya si A mendengarkan dari B, B dengarkan dari C, C dari sahabat Nabi dari Nabi SAW. Sanad ini, jalur ini harus semuanya orang terpercaya, hafalannya kuat, orangnya bertakwa kepada Allah, tidak tercoreng muru'annya, tidak pernah melanggar walaupun yang makruh, gitu kan. Kemudian matan, isi hadisnya sanad dan matan. Sanadnya bagus, matannya bagus, maka hadisnya sahih, gitu kan. Kemudian kalau ada sedikit kurang dari sanad tadi, ada di antara orang itu yang hafalannya kurang kuat, gitu kan. Atau mungkin ya ibadahnya mungkin pernah ada muru'annya tercoreng sedikit, turun jadi hasan. Kalau ada di antara mereka yang pendusta, walaupun cuma sekali dalam hidupnya, turun jadi lemah hadisnya. Kalau ada hadis-hadis yang dikarang, Nabi SAW tidak pernah bilang, dikatakan maudhu', hadis dusta. Ulama menyusun buku-buku banyak berhubungan dengan masalah itu, banyak sekali. Gitu kan, banyak sekali disusun dengan masalah ini. Nah, banyak sekali orang di antara kaum muslimin yang menukil ya, karena ingin, awalnya biasanya niatnya baik, karena ingin orang lain rajin mengerjakan sebuah ibadah, mau rajin berbuat ibadah. Lalu dia mengarang, Rasulullah SAW bersabda begini, padahal sebenarnya tidak pernah Nabi SAW ucapkan itu. Dia pikir, niat saya kan baik, nggak apa-apa. Padahal ini berbahaya sekali nih, ini nggak boleh, karena ini berdusta atas nama Nabi SAW, nggak boleh sama sekali, haram. Karena satu kali Anda mengarang ini, maka akan tersebar di tengah-tengah umat dan berbahaya sekali. Berbahaya sekali. Ini kalau satu kali menyebar, kata-kata ini gimana cara memperbaikinya nih? Kira-kira coba. Kalau ada sudah 10 orang yang mengamalkan atau membawahnya, maka di belakang 10 orang akan ada 100 orang, ada 1000 orang. Ini susah untuk membentuknya kalau kata-kata. Bagaimana caranya kita harus memperbaikinya? Jadi kita harus memahami teman-teman sekalian, Nabi SAW kedudukannya memang harus diikutin dan memang harus dipelajari semua apa yang beliau ajarkan, dan kita harus mengenal semua yang berhubungan dengan Nabi SAW.